Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari ruang 3 itu bakal mempresentasikan tentang masalah riset operasi, yaitu pemecahan masalah transportasi. Di sini dosen pengampunya Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, kemudian anggotanya Franco Aras Artonang dengan NIM F1S11985, yaitu saya sendiri, kemudian Lesti Meliani dengan NIM 103, Andre Daviano dengan NIM 098, dan juga Anugrah Mukti Kumoro dengan NIM 076. Oke, langsung aja ke permasalahannya. Di sini ada permasalahannya, yaitu suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik, W, H, dan O, dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing itu 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai tiap gudang penjualan di A, B, dan C, dengan kebutuhan tiap bulannya itu masing-masing 50, 110, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik W, H, dan O ke gudang A, B, dan C adalah sebagai berikut. Di sini udah nampak ya teman-teman biayanya, datanya. Nah, yang jadi pertanyaannya itu tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Nah, di sini kasusnya ini kita dapat memecahkan dengan yang namanya dengan 5 cara. Cuman kali ini tugasnya itu dengan metode NWC, metode PAM, metode batu loncatan atau stepping stone, dan juga metode MODI, teman-teman. Oke, lanjut aja langsung kita ke metode NWC yang akan dijelaskan oleh saudara Andri Daviano. Kepada saudara saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Franco telah membuka video pembahasan kita pada video kali ini. Sesuai permasalahan yang ada di atas tadi, pertama itu kita akan menyelesaikan masalahnya dengan metode NWC. Apa itu metode NWC? NWC itu singkatan dari Northwest Coast. Northwest artinya barat daya ya, berarti merupakan metode untuk menyusun tabel dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas dengan aturan bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai kebutuhan atau demand. Bergerak terus hingga supply habis ataupun demand terpenuhi. Dari tabel bisa dilihat bahwa kita mulai dulu dari tabel dari baris pertama, kolom pertama yaitu dari pabrik W ke gudang A. Di sini kebutuhan gudang ada 50 dan kapasitas pabrik ada 90. Jadi untuk memenuhinya ya tinggal dikurangin kapasitas pabriknya dengan kebutuhan gudangnya yaitu 90 dikurang 50. Jadi biaya dari pabrik W ke gudang A itu ada 50 dan kebutuhan gudang pun sudah terselesaikan atau sudah habis. Lalu lanjut ke masih baris pertama, kolom kedua yaitu dari pabrik W ke gudang B. Yaitu karena sisa dari kapasitas pabrik tadi adalah 90 dikurang 50 berarti sisanya adalah 40. Sementara kebutuhan gudang yang diperlukan adalah 110. Jadi 110 dikurangi 40. Jadi ya isinya adalah 40 di sini. Karena kapasitas pabrik dari pabrik W telah habis digunakan, maka kita lanjut ke dari pabrik H lagi. Masih dari pabrik H ke gudang B. Jadi pabrik H ada kapasitas pabrik 60. Jadi kita masukkan nilai kapasitas pabriknya ke 60 untuk memenuhi kebutuhan gudang tadi. Gudang tadi itu masih ada sisa 120. Berapa ya tadi sisanya? Sekitar segitulah. Jadi ya kapasitas pabrik di pabrik H telah habis jadi 0 dan kebutuhan gudang di pabrik B itu masih sisa 10. Jadi karena itu sudah habis, kita lanjut ke pabrik O dan masih di gudang B. Pabrik O mempunyai kapasitas pabrik itu sekitar 50 dan kebutuhan gudang tadi di gudang B itu masih sisa 10. Jadi 50 dikurang 10 ya sisa 40 dan kebutuhan di pabrik O ke gudang B telah terpenuhi. Lalu kita lanjut ke bagian gudang C di pabrik O. Kebutuhan gudang di pabrik C itu membutuhkan sekitar 40 dan kita lihat tadi kapasitas pabrik, sisa kapasitas pabrik O adalah 40. Jadi masukkan nilainya ke sini 40 dikurang 40 dan kebutuhan pun sudah terpenuhi. Jadi bisa dilihat ya kalau biaya transportasi dengan kebutuhan itu ada di sini perbedaannya, peletakannya itu 50, 40, 60, 10, dan 40. Jadi bagian-bagian ini kita kalikan dengan biaya transportasi yang ada. Itu 50 dikali 20, 40 dikali 5, 60 dikali 20, 10 dikali 10,
dan 40 dikali 19. Yang hasilnya adalah biaya pengangkutan untuk alokasi pada tahap NWC ini sebesar 3.260. Oke, itu tadi dari tahap NWC-nya. Terus kita akan lanjut ke metode FAM, Vogel Approximation Method, yang akan dijelaskan oleh Franco. Oke, pada Franco. Oke, kali ini kita lanjut lagi ke metode FAM ya, Vogel Approximation Method. Nah, kan tadi datanya udah ada tuh teman-teman. Jadi datanya sama aja kayak tadi kan di sini. Kemudian kalau dengan metode FAM ini teman-teman tuh harus cari dulu nilai selisihnya antar baris, selisihnya antar kolom, berapa selisihnya tuh kira-kira. Nah, yang pertama ini public way gitu. Public way ini selisihnya berapa sih antar barisnya gitu ya. Nah, selisihnya yang pertama itu yang ada nih nilainya yang paling kecil, selisih yang paling kecilnya yaitu 5 dan 8. Jadi selisihnya 3 di sini teman-teman. Kemudian ada lagi kemudian lanjut lagi di pabrik H. Pabrik H itu selisihnya yang paling kecil, selisihnya antara semua ini kan 15 dan 20 sebenarnya sama. Yang paling kecil 15 dan 10 gitu. Jadinya di sini 15 dikurang 10 makanya hasilnya 5. Kemudian pabrik O ini ada 25, 10, 19. Nah, yang paling kecilnya ini 10 dan 19 teman-teman. Jadi kalau selisihnya itu 9. Lanjut lagi ke kolomnya ya, ke kolom A. Kolom A itu ada 20, 15 dan 25 teman-teman. Yang paling kecilnya 15 dan 20 makanya di sini nilainya 5. Kemudian kalau di kolom B ya, kolom B nih, gudang B, di sini ada 5, 20 dan 10. Selisihnya 5 dan 10 gitu. 10 dikurang 5 makanya hasilnya di sini 5. Kemudian lanjut lagi di gudang C. Di gudang C ini ada 8, 10, dan 19. Yang paling kecil 8 dan 10. Selisihnya 10 dikurang 8, teman-teman. Makanya di sini hasilnya 2. Oke, lanjut lagi di perhitungan. Karena kita udah dapat nih ya data-data nih data-datanya udah kita dapatin ya teman-teman, data-data selisihnya nih. Kita cari yang paling gede tuh yang mana nih antara 5, 5, 2, 3, 5, 9. Nah, yang paling gedenya itu ya ini, nilai 9, teman-teman. Ya nilai 9-nya ini kita lihat tuh di di baris yang mana nih, posisinya kan di baris nih, di baris O, di baris pabrik O di sini. Nah, di antara ini kita cari nilai yang paling rendah. Ada 25, ada 10, ada 19. Yang paling rendahnya yang 10. Makanya kita alokasikan nih ya, kapasitas pabriknya ini kita alokasikan 50 barang ini. Kita alokasikan semaksimal-maksimalnya ke sini, teman-teman. Jadi 50-nya kita alokasikan ke sini. Bam, selesai. Di sini kebutuhan gudangnya 110 berkurang 50 biji, teman-teman. Jadi yang awalnya kita 110 kan kita masuki, sudah masuk nih 50, teman-teman. Sisanya jadi 60, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke bawahnya ya. Jadi di sini nampak sisanya jadi 60. Di sini kapasitas pabriknya udah 0 ya, udah habis. Oke. Udah habis. Kemudian kita cari lagi nih selisihnya. Caranya sama seperti tadi ya, teman-teman, selisihnya. Nah, untuk hasil selisihnya itu di sini teman-teman udah ada saya tuliskan ya 3, 5, 7 ya udah habis nih ya, enggak 7 udah habis karena tadi udah nggak bisa memenuhi lagi ya, udah habis di sini stoknya. Kemudian di sini 5, 15 dan 2. Yang paling kecil yang mana? Ya tentu aja yang paling kecil yang 15 yang paling besar maksud saya, yang paling besarnya itu 15, teman-teman. Jadi 15-nya. Nah, 15 ini posisinya di mana? Di kolom ya, di kolom B. Di kolom B ini ada nilai 5 dan 20. Nah, yang paling kecil antara 5 dan 20 itu yang mana? 5, teman-teman. Makanya 5 di sini. Oke, jadi kita alokasikan 90 barang ini ke gudang B yang 5 ini. Alokasikan, sedangkan kebutuhannya ada 60. Jadi kita masuk itu 60. Bam, kita masukin 60. Di sini jadinya masih ada sisa 30, teman-teman. Karena kita sudah masukin 60 ya. 90 dikurang 60 kan jadi 30 sisanya, teman-teman. Oke, di sini udah nampak ya nih sisanya ada 30 gitu. Oke, jadi di sini nih udah habis nih, rata-rata udah habis ya, nggak pakai lagi nih, nggak pakai lagi, udah habis. Lanjut lagi langkah selanjutnya itu sisa-sisanya mana aja nih? Nih, sisanya masih ada ini, gudang A, gudang C, gitu kan, pabrik W, ke gudang A, pabrik W, ke gudang C. Pokoknya sisa-sisanya ini nih, teman-teman. Nah, kemudian nilainya berapa sih? Nih, kita udah cari nih selisihnya, nilai 12 kan, 20 dikurang 8, 12 gitu. Nih, sisanya ada 4 biji ya, teman-teman, selisihnya. Nah, kita cari yang paling gede antara ini yang mana?
Oh, yang 12 sudah dapat nih 12. 12 ini posisinya di mana? Di pabrik W. Di pabrik W ini nilai yang selisih yang paling kecilnya yang mana ya, teman-teman? Antara 8 dan 20. Tentu saja yang 8, teman-teman. Jadi kita pakai data yang 8. Kita alokasikan lagi kapasitas pabriknya, teman-teman. Oke, kita udah alokasikan, jadinya udah habis. Ini langkah terakhirnya lagi, kita cari lagi selisihnya nih, teman-teman. Karena ini cuma satu ya, jadi selisihnya tuh cuma 15 dan 10, teman-teman. Ya, di sini udah 5 gitu. 5. Sedangkan sisa barangnya tuh ada 60. Sisa ada barang 60 nih udah pas lah. Kita alokasikan 50 ke gudang A dan 10-nya sisanya ke gudang C, teman-teman. Jadi nanti kira-kira hasil akhirnya seperti ini ya. Ada 60 dikali 5 nanti. Nih, seperti ini pokoknya hasilnya. Jadi biaya transportasinya itu adalah 60 dikali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 dan kemudian ditambah 50 kali 10. Hasilnya yaitu ada 1860, teman-teman. Oke, itu tadi metode dengan yang menggunakan FAM ya. FAM. Kita lanjut ke metode Selanjutnya metode stepping stone. Langkah-langkah metode stepping stone yang pertama yaitu adalah tabel awal menggunakan yang NWC tadi sudah ditemukan. Kemudian pilih segi 4 tak terpakai yang ingin dievaluasi. Kemudian cara yang ketiga, cari jalur terdekat, gerakan hanya secara horizontal atau vertikal. Dari segi 4 tak terpakai semula, hanya ada satu jalur terdekat untuk setiap sel tak terpakai dalam satu pemecahan tertentu. Meskipun bisa memakai jalur batu loncatan, sel tak terpakai secara sembarang, jalur terdekat hanya ada pada sel yang dijadikan batu loncatan dan sel tak terpakai yang dinilai. Langkah yang keempat yaitu tanda tambah dan kurang muncul bergantian pada setiap sudut sel dari jalur terdekat, dimulai dengan tanda tambah pada sel kosong. Cara yang kelima yaitu jumlahkan unit biaya dalam segi 4 dengan tanda tambah sebagai tanda penambahan biaya, kemudian penurunan biaya diperoleh dari penjumlahan unit biaya dalam setiap sel negatif. Kemudian langkah yang keenam, ulangi langkah 1 sampai dengan 4 untuk sel kosong lainnya dan bandingkan hasil sel kosong tersebut. Pilih nilai evaluasi yang paling negatif atau penurunan biaya yang paling besar. Bila tak ada nilai negatif pada evaluasi sel kosong, berarti pemecahan sudah optimal. Langkah yang ketujuh, lakukan perubahan jalur pada sel yang terpilih dengan cara mengalokasikan jumlah unit terkecil dari sel bertanda kurang dan tambahkan terhadap sel bertanda tambah. Ulangi langkah 1 sampai dengan 6 diperoleh indeks perbaikan atau evaluasi sel kosong tidak ada yang bernilai negatif. Untuk penjelasan lanjutnya akan dilanjutkan oleh Franco. Terima kasih. Ya, oke, kita bakal masuk ke contoh soalnya ya. Yang sebelumnya kita udah dapat nih data-datanya kan, data-data dari NWC sebelumnya tuh yang dijelasi oleh Andri tadinya. Di sini kita udah ada nih pabrik WHO dan gudang ABC, teman-teman. Gudang ABC, mantap sekali ya. Lapar jadinya. Oke, lanjut aja, kita lanjut ke kita udah dapat nih biaya pengangkutan pertama itu 3260 ya, teman-teman. Lanjut aja langsung kita ke metodenya. Kita pilih nih yang kosong nih yang mana? Oh ya udah, kita dapat nih dari pabrik H ke A. Ini kok kosong nih, nggak ada ya. Di kotakan ini kosong, jadi teman-teman kita bisa masuk. Kalau masuk itu pertama nilainya positif, teman-teman. Teman-teman mau lempar ke kanan gitu ya, ke kanan karena ini ada batu. Mau lempar ke atas juga bisa, ke kanan atau ke atas juga bisa, ke bawah ya nggak bisa, teman-teman, nggak ada batunya. Batunya itu yang mana, Bang? Batunya ini, teman-teman. 60 ya, nih 60. 60. Ini batu ya nih, soalnya kan sebelumnya udah ada nih dari metode NWC tadi hasilnya. Oke, kita lempar nih dari ini dari 15 nih, dari H ke A kita lempar ke gudang B. Bam, kita lempar nih. Jadi negatif dia ya, teman-teman. Dari ini dari HB kita lempar lagi ke WB, teman-teman. Positif. Kita lempar lagi dia ke gedung WA. Oke, hasilnya negatif. Jadi di sini udah ada ya nih. Jadi untuk evaluasinya ini ada nilai 15 nih ya, positif 15, dikurang 20, ditambah 5, teman-teman, maaf. Ditambah 5, kemudian baru dikurang 20. Hasilnya berapa? Hasilnya 20, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih. Kan ini kan nggak cuma satu nih dia. Ini ada lagi yang lain. Nah, kita lanjut lagi yang lain. Kali ini kita ke pabrik H ke gudang C, teman-teman. Di mana posisinya, Bang? Di sini, teman-teman. Di sini ya, di sini yang 10 nih. Ini pabrik H ke C, di sini posisi teman-teman. Kita lempar lagi, bebas kita mau lempar ke kiri atau ke
bawah teman-teman. Nggak ke atas bisa nggak? Enggak lah, karena di sini nggak ada batunya gitu kan. Makanya kita lempar ke batu. Bam, kita lempar ke batu pertama teman-teman. Batu pertama ini enggak, dari posisi pertama positif, kemudian lanjut lagi ke negatif, lanjut lagi ke positif, lanjut lagi ke negatif gitu ya. Posisinya tuh kayak searah jarum jam ataupun berlawanan bebas deh. Mau dari sini ke sini ke sini ke sini ataupun gini teman-teman. Dari sini, dari teman-teman bebas dari mana aja ya, dari sini ke sini ke sini ke sini, balik lagi, atau sebaliknya dari sini ke sini ke sini ke sini teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita nih udah apa? Udah ada nih hasilnya kan. Jadi 10 nih, positif 10 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 20, hasilnya negatif 19. Lanjut lagi cara yang evaluasi pabrik W ke C. Ini sama aja kayak tadi ya. Ini posisinya di sini di 8 nih, W ke C. Ini kan W ke C 8 nih. 8 kita lempar, bam, kita lempar batunya ke sini teman-teman. Negatif jadinya, kita lempar lagi nih, jadi positif. Negatif lagi. Oke, evaluasinya ada di sini hasilnya nih. Langsung aja kita cepet ya. Kemudian kita lanjut lagi ke hasilnya negatif 6 kan, kita lanjut lagi ke proses selanjutnya gitu kan. Di sini kita dari pabrik O ke gudang A, teman-teman. Pabrik O ke gudang A. Di sini pabrik O, ini gudang A. Di sini posisinya ya. Kita lempar bebas nih. Kita mau kiri atau ke atas. Dia nih kalau misalnya lempar ke atas juga bisa ya. Terus kita udah lempar, boom, ke dari di sini ke sini ke sini ke sini. Baik lagi nanti ke 25. Makanya hasilnya di sini 25 dikurang 20 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan 0, teman-teman. Untuk hasil evaluasinya dapatnya seperti ini ya. Nah, kita cari yang paling kecil nih, negatif paling kecil. Yang mana negatif paling kecil? Oh, rupanya posisi di H ke gudang A. Di mana sih H ke gudang A itu, teman-teman? Di sini rupanya paling kecil. Wah, ya ya. Jadi dari sini kita lempar lagi batunya. Kita lempar lagi ke atas, ke kanan, ke bawah gitu kan. Yang paling kecil yang mana tuh? Kita lihat posisi nilainya nih. Nih ada 50, ada 60, ada 40, ada 0. Ini 0 ya. Nih, yang paling gede yang mana sih? Yang paling kecil yang mana sih? Oh, rupanya yang paling kecil itu antara, kita hitung antara negatifnya teman-teman. Ini nggak pakai ya, ini nggak pakai, nggak masuk dalam itu. Jadi pokoknya kita harus negatif ke negatif kita selisihkan. Kira-kira yang mana yang paling kecil? Oh, rupanya antara yang ini paling kecil itu 50 teman-teman. Di antara daripada 60. Oke, udah dapat nih. 50 kita udah dapat. Kita alokasikanlah ke keempat ini tadi. Nih, jadi 50 kurang 50 jadi 0 ya. 50 di sini karena positif ya, jadi positif 50, di sini positif juga jadi 90, ini 60 dikurang 50. Jadi 10 teman-teman. Oke, 10 di sini ya. Ini nampak datanya. Oke, lanjut lagi. Carilah sel kosong dan isi kembali teman-teman. Jadi kita isi lagi, misalnya dari WA. Ini kan kosong nih WA, ya udah kita masuk di WA. Di sini kita masuk, kita lempar nih dari 20 PM, kita lempar kemana? Ke bawah atau ke kanan? Bebas teman-teman. Misalnya kayak kita lempar aja nih, karena di sini kan ke bawah nih, karena saya sebelumnya nyobanya ke bawah, ya udah kita lempar ke bawah teman-teman nih. Makanya nih 20 kurang 5, ini kan negatif. Kemudian lempar lagi ke kanan, nih positif hasilnya nih, positif. Jadi ditambah nih aturannya nih, typo. Ditambah 20 baru dikurang 5 teman-teman. Ini dari sini. Kemudian lanjut lagi di WC. WC ini ya, WC ini W dan C gitu. Nih di sini posisinya 8, kita lempar kemana kita lemparnya? Kita bebas, kita mau lempar ke 5 atau ke 19. Cuma kita anggap aja lah ke 5 kita lempar. Bam, kita lempar ke 5 ya, 8 dikurang 5 nih. Boom, lempar lagi nih ke 10 ditambah 10. Bam, lempar lagi ke 19. Dikurang 19 teman-teman, dan hasilnya di sini. Oke, sama aja nih caranya nih. Ini juga sama kan? Sama aja caranya. Cari lagi sel kosong, sama aja. Oke, kemudian setelah terakhir nih kita cari lagi sel kosongnya kan di WA. Oke, kita cari lagi di WA, W dan A nih ya. Ini kita dapati hasilnya 20 gitu. Dari 20 kita lempar ke 15 teman-teman. Jadi makanya 20 dikurang 15. Kemudian kita lempar lagi. Kita lempar lagi ke 10 teman-teman. Kemudian baru kita lempar lagi ke 8. Baru lempar lagi balik ke sini ya. Makanya hasilnya jadi 7. Kemudian di XB, di HB.
CHB kita posisinya di sini, dari 20 ini kita lempar nih teman-teman, bebas kita mau ngelemparnya kemana gitu ya. Dari 20 ini misalkan saja kita lempar ke atas gitu ya, 20, 5, kemudian 8, kemudian 10. Oke, makanya hasilnya 20 di sini. Bisa ya. Kemudian kita dapat nih nilai. Suara gua masih kedengaran ya? Masih. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita udah dapat nih. Ya udah, kita tinggal hitung aja biaya optimalnya di mana aja sih lokasinya, kan udah nggak ada nih. Di sini kan udah ada, nggak ada lagi hasilnya yang minus ya teman-teman ya. Jadi kita udah bisa langsung hitung biaya optimalnya. Jadi di sini ada 60 nih, 60 dikali 5, kemudian ada 30 kali 8, ditambah dengan 50 kali 15. Ini salah nih saya sepertinya. Kemudian ada 10 kali 10, kemudian ada 50 kali 10. Oke, makanya kita mendapatkan hasilnya 1980 teman-teman. Oke, lanjut aja ke metode MODI yang akan dijelaskan oleh Lesi Meliani. Kepada Lesi, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu ada metode transportasi MODI. Nah, metode MODI ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama, ada menentukan nilai-nilai UI untuk setiap baris dan nilai-nilai V untuk setiap kolom dengan menggunakan hubungan CIJ. Rumusnya yaitu CIJ sama dengan UI ditambah PJ. Untuk semua variabel basis dan tetapkan nilai. Untuk semua variabel basisnya, kita tetapkan nilai 0 untuk UI. Nah, langkah keduanya yaitu menghitung perubahan cahaya atau CIJ-nya untuk setiap variabel non-basis dengan menggunakan rumus CIJ sama dengan CIJ dikurang UI sama dengan PJ. Langkah ketiga yaitu jika terdapat nilai CIJ-nya yang negatif, berarti solusinya belum optimal. Langkah selanjutnya yaitu memilih variabel XIJ dengan nilai CIJ negatif terbesar sebagai entering variabel. Langkah terakhirnya yaitu alokasi barang ke entering variabel atau XIJ-nya sesuai proses stepping stone. Terus selanjutnya kembali ke langkah satu lagi. Untuk implementasinya akan dijelaskan oleh Franco. Oke, kita masuk lagi ke implementasi tadi yang tentang metode transportasi MODI. Kasusnya sama aja, kita pakai yang dari soal sebelumnya. Kalau misalnya datanya ya NWC tadi, data NWC kita pakai ya, udah ada nih datanya teman-teman. Nah, kemudian kita tentukan dulu nih baris pertama gitu kan. Nilainya tuh selalu 0 gitu teman-teman. Baris pertama tuh nilainya selalu 0. Kemudian kita nanti yang kita cari tuh baris kedua, baris ketiga gitu. Kemudian kolom pertama VA ya, kolom pertama gitu. VA, kemudian kolom kedua baru VB dan VC yang kita cari teman-teman. Kan nggak tahu nih nilai awalnya gimana kan carinya. Nah, kita pakai rumus CWA sama dengan UW ditambah VA. UW ditambah VA teman-teman. CWA-nya berapa? CWA-nya kan di sini teman-teman posisinya. CWA-nya posisinya di sini kan. CWA gitu, posisinya di sini 20. Oh, udah ada tuh nilainya 20, masuk aja. 20 sama dengan 0 ditambah VA. Nah, nah untuk 0 ditambah VA kan, jadi kita pakai itu aja lah, perbandingan VA itu sama dengan 20, karena sama aja ya nih, nanti 0 ditambah VA, 0 tambah 20 ya sama dengan 20 teman-teman. Untuk nyari CWB-nya sama aja juga nih, dengan cari CWA ya teman-teman. UW ditambah VB. Nah, UW itu yang mana? Ini UW VB. Jadi di sini teman-teman, di 5 gitu ya. Jadi 5 sama dengan 0 ditambah VB teman-teman. Karena UW-nya 0 gitu ya, VB-nya kita nggak tahu, makanya kita dapat nih bisa buat perbandingan sama aja kan. 5 sama dengan 0 ditambah 5 gitu, atau 0 tambah VB sama aja hasilnya 5 gitu. Kemudian CHB. CHB itu carinya yang mana CHB sih? Kita cari C, H dan B. H dan B. Berarti dia di sini teman-teman, CHB 20 ya. Nah, carinya itu UH ditambah VB teman-teman. Masukin nilainya 20 sama dengan UH. UH-nya belum diketahui ya. UH-nya berapa nih awalnya belum tahu kita nih. Karena nggak ada nih UH. Yang tahu kita cuma UW doang kan awalnya. Nah, UH-nya belum diketahui, makanya karena nilainya di sini. Kita tahu bahwasannya VB yang 5, kita masukilah nih 5-nya. Makanya menjadi
20 sama dengan UH ditambah 5. Kalau kita samain aja ya, persamaan. Kalau kita jadi persamaan, sama aja dengan persamaan UH 15 ditambah 5 sama dengan 20 gitu ya. Jadi di sini 15. Nah, kemudian COB itu sama aja sih, teman-teman. Sama-sama semua, mirip tinggal diulang-ulang aja, teman-teman. COB UO ditambah VB, teman-teman. UO ditambah VB. Jadi di sini ya, di sini maaf teman-teman. COB tadi ya, UO ditambah VB. UO-nya 10 gini ya, 10. VB-nya 5. Udah tahu kita 5 ya UO-nya. COC kemudian UO ditambah UC. COC, OC, O dan C gini ya, O dan C. Oh, berarti di sini posisinya teman-teman. Oh ya, ada tanya, Bang, ini yang mana aja sih yang kita pakai itu? Jadi yang kita pakai ini yang ada ini ya, yang ada alurnya, yang ikuti alurnya ini. Yang kita pakai yang mana aja yang bisa kita pakai awalnya, gitu kan? Oke, udah masuk nih. Udah masuk nilainya nih kan 14. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, kita cari KWC-nya teman-teman. Yang kosongnya, kosong WC gitu kan. Kosong WC yang mana? W dan C. Di sini kosong kan? Nih posisinya di 8 teman-teman. Di 8 gitu ya. Nilainya gimana sih carinya? Nilainya yaitu CWC dikurang UW dikurang VC gitu. Ini kan hasil yang ini tadi, CWC ini kan udah ada nih nilainya 8 gitu ya, 8 CWC 8 dikurang UW. UW ini 0 nih, UW-nya 0. Kemudian dikurang VC, teman-teman. VC itu yang mana? Oh, ini yang VC 14. Makanya 8 dikurang 0 dikurang 14, hasilnya negatif 6, teman-teman. Oke, kita udah dapat. Ini kan udah kita coba nih, semua yang kosong-kosong nih. Nih, kita udah coba nih. Oke, nih hasil-hasilnya nanti, teman-teman. Kemudian dari hasil-hasil ini, yang mana sih yang paling rendah? Oh iya, yang paling rendahnya itu yang paling rendahnya negatif 20, teman-teman. Udah kita cari posisi negatif 20 tuh di KHA kan? Di KHA. Lanjut lagi kayak mirip-mirip juga metode stepping stone sih, teman-teman. Di KHA mana KHA? KHA, H dan A, teman-teman. Oke. Di sini di sel 11, teman-teman. Ulangi lagi sampai tidak ada negatif. Nah, jadi kita ngulang-ulang aja cara-cara yang tadi sampai nggak ada hasilnya ini yang negatif, teman-teman. Oke. Bentar, ini paling kecil 50 ya. Sama kayak stepping stone tadi. KHA nih 15 ya, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, teman-teman. Oh iya, yang paling kecil antara ini yang mana? Yang 50, Bang. Oh iya, 50 yang paling kecil. Ya udah kita pakai yang 50-nya. Kita masuki ke dalam nilai keempat ini ya, 50. Ini tambah 50 nih, nanti ini dikurang 50, ini tambah 50, ini kurang 50, teman-teman. Makanya nilainya seperti ini. Diulangi lagi caranya seperti yang di atas tadi. Dapat seperti ini hasilnya, teman-teman. Oke, ini kita sudah dapat ya, ini hasilnya. Kemudian kita lihat lagi yang paling rendah lagi. Ada negatif 19, posisinya di mana? Di KHC negatif 19-nya. KHC di mana nantinya? Mana nih? HC, H dan C. Oh, di sini teman-teman. Di 10. Nanti cari lagi dia negatifnya yang mana? Nih positif, negatif, positif, negatif. Wah, paling rendah rupanya 10, teman-teman. Rendah 10, ya udah. Dikurang 10 semua gitu kan. Kurang 10 dan tambah 10 gitu. Di sini jadi 10, 30. Ini 40 kurang 10 ya, 30, 20 kurang 10 jadi 20 tambah 10 jadi 20, 10 kurang 10 jadi 10. Teman-teman. Lanjut lagi kita metode yang awal tadi, diulang-ulang terus. Diulang-ulang. Oke, dapat lagi KWC, kita ulang-ulang terus, teman-teman. Sampai nanti sudah tidak ada lagi nilai negatifnya. Mirip juga dengan metode sebelumnya, itu stepping stone, teman-teman. Jadi dia hampir mirip-mirip ya.
Nah, kita udah dapat nih nilai yang ini ya, ini nggak ada negatifnya lagi teman-teman. Ya udah tinggal kita masuki aja nilai yang 60 kali 5, ditambah 30 kali 8, ditambah 50 kali 15, ditambah 10 kali 10, ditambah 50 kali 10. Dan hasilnya itu 1860 teman-teman. Jadi itu kesimpulannya yang bisa kita ambil, mau kita ngerjain dengan metode stepping stone ataupun dengan metode modi, biaya optimalnya itu sama, yaitu 1860 kan sebelumnya kita udah nyoba tuh metode stepping stone juga tadi sama dengan hasilnya dengan metode mode. Jadi itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Bye.